Tetapi di Indonesia, iaitu pada tahun 1928, mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Perlahan tapi pasti, Presiden Jokowi ingin wujudkan bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional pun akhirnya terwujud. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa takut pada. Ini aku akan menjadi persatuan dan keutuhan bangsa. Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya. Apa kabar? Baik-baik saja. Oh my God, you really can speak bahasa. Okay. Siapa namamu? Arif, And I am his wife. I'm Tiara. Nama saya Chris. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai talangku. His Excellency Presiden Joko Widodo. Yang Mulia Presiden Majelis Umum PBB, Yang Mulia Sekretaris Jenderal PBB, Yang Mulia para pemimpin negara-negara anggota PBB, tahun ini genap 75 tahun usia PBB. Tetapi di Indonesia, iaitu pada tahun 1928, mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sangat kita cintai ini diresmikan menjadi bahasa nasional, yaitu sejak 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini senada dengan bunyi ketiga isi dari Sumpah Pemuda bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan keinginan Presiden Jokowi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional nomor 1 di dunia kian hari kian banyak menarik perhatian publik. Bahkan pada forum-forum internasional, Presiden Jokowi selalu menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Bukan berarti Presiden tidak berkenan atau tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Presiden Jokowi sendiri berlatar belakang seorang pengusaha mebel yang dulu juga hilir mudik ke luar negeri. Lagi pula, Presiden Jokowi seringkali saat ngobrol bersama pemimpin dunia yang lain, kita melihat Presiden Jokowi tetap enjoy dalam menggunakan bahasa Inggris. Tapi suatu hal yang sifatnya resmi, Presiden Jokowi justru selalu menggunakan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Inggris. Dan saya berharap para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerjasama yang konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN. Hal ini tentu saja memiliki maksud serta tujuan. Tapi sayangnya, soal di atas dipahami sebaliknya oleh para pembenci Presiden Jokowi yang rata-rata memiliki tingkat literasi dan tingkat pemahaman yang rendah. Kerap kali mereka memandang hal ini dari sudut pandang mereka yang sempit. Mungkin akibat nuraninya sudah tertutup rasa benci. Maksud dan tujuan Presiden Jokowi sudah sangat jelas di sini, yaitu ingin memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Pasalnya, selain negara Indonesia sendiri, ada 16 negara lain di dunia yang kerap menggunakan bahasa Indonesia dalam sehari-hari.
Dan negara-negara yang kerap menggunakan bahasa Indonesia itu antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, Ukraina, Hongaria, Australia, Kanada, Suriname, Hawaii, Jerman, serta Rusia. Bahkan dari 16 negara di dunia tersebut, ada beberapa negara yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu kurikulum di sekolah-sekolah atau universitas mereka, yaitu antara lain Vietnam, Jepang, Korea Selatan, Ukraina, Hongaria, Australia, Kanada, Suriname, Hawaii, Jerman, serta Rusia. Nah, yang mengejutkan seiring perkembangan zaman, dikutip dari suarapemerintah.id, bahasa Indonesia kini telah banyak dipelajari negara-negara lainnya di dunia. Dan ini menurut saya begitu fantastis. Di dunia ini ada sekitar 56 negara serta 222 lembaga bahasa di dunia yang saat ini tengah mempelajari bahasa Indonesia, baik secara formal maupun non-formal. Mungkin karena inilah Presiden Jokowi menilai potensi tersebut bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahkan bisa jadi menggeser bahasa internasional Inggris ke depannya. Seperti yang kita ketahui, di Asia sendiri, bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin yang paling banyak dipelajari oleh negara lain. Bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional karena banyak negara lain yang kini semakin berminat untuk mempelajari bahasa ini, yaitu selain bisa menjadikan alat yang bisa digunakan untuk mengenalkan berbagai budaya Indonesia di kancah internasional. Tentu kita sendiri sebagai warga Indonesia harusnya bangga akan hal ini. Bahasa Indonesia semakin hari semakin mendunia. Bahasanya pun mudah dipelajari oleh negara-negara lain. Apalagi banyak masyarakat di dunia yang tertarik untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya. Penggunaan bahasa Indonesia oleh Presiden Jokowi di forum-forum internasional begitu sangat mengapresiasi dunia, karena hal ini menjadikan bahasa Indonesia naik kelas di kancah internasional. Hal ini menurut saya sangat begitu membanggakan. Memang di era Presiden Jokowi, Indonesia begitu dihargai oleh dunia. Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara Asia lainnya yang sama-sama pernah terjajah tapi tetap menggunakan bahasa asing sebagai bahasa di negaranya. Berdasarkan sejarah, Indonesia sangat berkomitmen sejak adanya Sumpah Pemuda tahun 1928. Komitmen untuk memakai bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa nasional negeri ini. Walaupun kala itu Indonesia masih dijajah oleh Jepang dan Belanda. Jadi, dengan mendunianya bahasa Indonesia serta target dari pemerintah di tahun 2045 yang ingin menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, hal ini akan menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu kekuatan diplomasi antar negara di dunia. Hal ini akan semakin mempermudah untuk menjadikan Indonesia negara maju yang disegani dunia. Bagaimana pendapat Anda akan hal ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata.